distribusi normal. Gitu ya. Nah, dasar-dasar dari distribusi normal ini sebetulnya yang kita bahas di awal. Atau secara umum dasar-dasar dari, terdengar ya suara saya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Terdengar, Pak. Ya, oke. Nah, di awal-awal kita mempelajari dasar-dasarnya. Gitu ya. Sampai dengan terakhir di distribusi normal. Nah, distribusi normal ini yang akan kita manfaatkan atau kita gunakan. Nah, ini yang kita bahas ada kalau taksiran titik. Ini sebetulnya sudah kita bahas gitu ya. Menghitung nilai rata-rata, simpangan baku, median dan lain sebagainya gitu ya. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang yang mau kita diskusikan yaitu terkait taksiran interval. Andaikan kalian melakukan, tolong suaranya di apa? Silent. Kecuali memang ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya ini ya. Andaikan kalian lakukan pengambilan data. Saat ini juga saya ada penelitian di tegangan tinggi gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita lihat kaitannya. Terkait dengan taksiran interval. Nah, kalian misalkan lakukan pengambilan data. Kalau yang sekarang saya lakukan yaitu mengambil data breakdown gitu ya. Atau kegagalan isolasi akibat tegangannya dinaikkan ataupun diturunkan gitu ya. Nah, kita ingin lihat korelasinya. Nah, itu dilakukan pengamatan. Pada saat dilakukan pengamatan pertama dengan spesifikasi tertentu, jarak elektrodanya, kemudian bahannya dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata breakdown-nya itu di 30 kilovolt. Dilakukan pengamatan ulang ternyata di 25 kilovolt. Dilakukan pengamatan lagi, hasilnya tidak persis selalu sama. Padahal di dalam, sekarang ini yang diambil di dalam kubikal gitu ya. Kubikalnya sama, waktunya tidak beda jauh gitu ya. Dan juga variabel-variabel lainnya sudah dibuat semirip mungkin gitu ya. Tapi kenyataannya demikian gitu. Datanya tidak selalu didapatkan hasil yang sama. Nah, makanya nanti di dalam lakukan analisa lebih lanjut gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Nah, nanti kaitannya dengan taksiran interval. Jadi dari data yang dilakukan dengan berbagai variabel yang sebisa mungkin sama gitu, ternyata hasilnya pun tidak selalu sama. Nah, kalau gitu kesimpulannya seperti apa? Nah, ini yang nanti kita coba lihat di taksiran interval. Tadi hanya salah satu contoh kasus gitu ya. Jadi, kalau kalian lakukan pengambilan data berulang-ulang, hasilnya nggak selalu sama, ya itu memang demikian. Tetapi nanti bisa kita serap informasi tersebut. Jadi, ketidaksamaan bukan sebagai ketidakkonsistenan. Gitu ya. Jadi data yang diambil tidak selalu sama hasilnya, itu bukan ketidakkonsistenan, tetapi memang kita perlu lebih jeli melihat sebetulnya informasinya apa gitu ya. Nah, inilah makanya kita bahas terkait dengan interval taksiran. Nah, kalau di sini ada contoh, kalau penaksiran titik, sebuah penaksiran titik dari parameter populasi adalah sebuah nilai tunggal dari statistik. Sebagai contoh, rata-rata nilai UTS mahasiswa. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Ini juga sebetulnya menaksir, menduga gitu ya. Tapi istilahnya taksiran titik. Dan ini yang sudah kita bahas, misalkan kita bahas terkait turunan, terkait dengan rata-rata simpangan baku gitu ya. Kemudian ada yang data tunggal, ada yang kelompok dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh dari taksiran titik. Ya, tapi ketika dilakukan pengulangan belum tentu didapatkan hasil yang demikian. Maka
kita mungkin bisa lebih apa ya, lebih tepat kali ya ketika kita simpulkan dengan menggunakan taksiran interval. Jadi nanti yang kita taksir bukan lagi 48 gitu ya. Kalau di sini kan misalkan nilai rata-ratanya 48. Kalau di taksiran interval bukan lagi 48 gitu ya. Misalkan nanti hasilnya 45 sampai dengan 50. 47 sampai dengan 59. Nah, jadi di interval tertentu. Nah, nanti kita bisa lihat di interval ini berapa persen peluangnya gitu ya. Nanti kita coba lihat. Nah, ini ada beberapa istilah. Penaksiran interval, sebuah penaksiran interval didefinisikan sebagai penaksiran yang dibatasi oleh dua nilai di mana penaksiran interval terbentang. Nah, ini contohnya. Jadi kalau sebelumnya kita hanya menduga nilai X, rata-ratanya 48 gitu ya. Nah, kalau di interval taksiran interval ini tidak hanya 48, bisa aja di selang 45 sampai dengan 50. Gitu ya. Nah, ini bisa juga jadi bahan penulisan, termasuk yang sedang saya lakukan sekarang gitu ya. Nah, ini bisa untuk publikasi ilmiah nantinya. Nggak tahu ya kalau sekarang tugas akhir atau skripsi mahasiswa apakah sudah harus dipublikasikan dengan kriteria tertentu. Nah, kalau hal-hal yang ilmiah nantinya akan biasanya lebih mudah dipublikasikan gitu ya. Karena kan memang namanya publikasi ilmiah. Jadi harus ada standar keilmiahannya. Nah, ini ada istilah lain, interval kepercayaan, sering digunakan untuk menggambarkan tingkat presisi dan ketidakpastian yang berhubungan dengan metode penarikan sampel tertentu. Gitu ya, ada dua istilah, tingkat kepercayaan dan derajat penyimpangan. Nah, jadi kalau kita punya nilai rata-rata, katakanlah tadi 48 atau di 30 kafe gitu ya. Kalau di 30 kafe kan nanti kaitannya ketika kita lakukan perencanaan, ketika kita lakukan jarak elektrodanya misalkan, atau terkait suhu ruangannya gitu ya. Kita mesti hati-hati membuat plan terkait dengan jaraknya ataupun hal-hal yang lain sebagainya. Jadi informasi ini akan digunakan gitu ya. Bukan sekedar data udah selesai. Yang saya lakukan sekarang ini titik breakdown ini ketika sudah diketahui gitu ya, misalkan di 30 kilovolt. Nah, ini ada analisis lanjutannya, saya membuat clustering tertentu gitu ya. Sehingga tegangannya di bawah 30 kV, tetapi nanti dimanfaatkan untuk suatu informasi yang bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Jadi data ini betul-betul sebagai informasi dan kalau bisa memiliki manfaat. Ya, kalau tingkat kepercayaannya 48, kalau nilai sebenarnya bukan di 48, misalkan di 48,5, padahal kan selisihnya hanya sedikit ya, ada 48 yang kita hitung, kenyataannya 48,5. Nah, tentu kan ini ada suatu kesalahan, walaupun tidak begitu jauh gitu ya, tapi ini tetap merupakan suatu kesalahan. Tetapi kalau kita simpulkannya sebagai interval taksiran atau taksiran interval gitu ya, kita buat kesimpulannya misalkan di 47 sampai dengan 50. Sebenarnya nilai rata-rata sebenarnya 48,5, maka masih masuk di dalam interval tersebut. Gitu ya. Jadi ini agak berbeda ya. Dari segi keakurasiannya nanti akan bisa lebih diterima mungkin gitu ya. Nanti kita lihat lebih detail. Ini ya tadi kalau tingkat kepercayaan, istilah tingkat kepercayaan ini. Jadi di interval 47 sampai dengan 50 gitu ya misalkan. Ini bisa kita percaya sebesar 95%. Misalkan demikian. Jadi artinya di 47 sampai dengan 50
95% kemungkinan besar akan berada di nilai tersebut rata-ratanya. Gitu ya. Nah, kalau angka ya nggak bisa demikian kalau nilai tunggal gitu ya. Nah, sisanya 5% berarti di luar 47 sampai dengan 50. Ya, bisa 30, bisa 80 dan lain sebagainya. Yang jelas di luar itu. Jadi ini pun juga lebih apa ya? Lebih bisa diterima juga gitu ya. Jadi bahwa peluangnya ini kita nggak menutup kemungkinan peluangnya harus di dalam interval tersebut. Tetapi nanti bisa kita gali lagi gitu ya informasinya. Di interval ini 90%. Di interval sekian 95%. Gitu ya, nanti tinggal disesuaikan dengan apa yang ingin dihitung. Gitu ya. Kalau memang sekiranya hal-hal yang butuh ketelitian tinggi gitu ya. Nah, berarti dia mesti nanti ada perlu menyesuaikan sehingga tingkat kepercayaannya harus tinggi 99%. Kan. Gitu ya. Nah, ini margin of error-nya. Pikir tadi ya. Sudah. Nah, nanti kita bisa lihat untuk perhitungannya. Nanti akan kita manfaatkan ada dua distribusi, ada distribusi normal dan juga distribusi T. Nah, normal ini kan sudah kita bahas. Mudah-mudahan sudah bisa membaca tabel normal, ada soal bisa mengerjakan gitu ya. Nah, ini normal ini digunakan ketika data sudah lebih dari atau sama dengan 30. Tapi kalau data atau informasi yang kita punya kurang dari 30, gitu ya. Nah, nanti kita gunakan tabel T. Tabel T ini seperti apa? Nanti bisa kita lihat. Gitu ya. Jadi untuk mendapatkan interval tadi, gitu ya, tergantung nanti kasusnya apa yang mau dihitung. Ini kan dari segi teknik pengambilan datanya gitu ya. Terkait dengan taksiran interval taksiran. Nah, ini sedikit, ini sudah ya sebetulnya distribusi normal. Mulai ya, ini ya. Nah, sekarang kita lihat di contoh kasusnya. Ini saya asumsikan, nanti yang belum tahu ini perlu dibaca lagi dulu gitu ya. Nah, oke, di sini kita lihat diketahui informasi dari hasil sampling nilai ujian sebanyak 50 mahasiswa gitu ya, dengan rata-rata. Jadi dari hasil sampling misalkan di TPLN ada 4.000 gitu ya. Kemudian ada 4.000 mahasiswa misalkan. Kemudian diambil datanya 50 secara acak gitu ya. Ternyata dari 50 ini dapatkan informasi rata-ratanya ini 80, simpangan bakunya 10 gitu ya. Bisa nilai ujian, bisa juga hal-hal lainnya, tinggal disesuaikan. Perhatikan nanti skalanya pun juga beda gitu ya. Nah, hitunglah interval taksiran jika margin of error yang diinginkan 5%. Ini maksudnya interval taksiran dari rata-ratanya gitu ya. Jadi dari hasil samplingnya 80 dari jumlah mahasiswa sebanyak 4.000. Nah, apakah memang di 4.000 mahasiswa ini 80 nilai rata-ratanya, kan belum tentu. Nah, sehingga kalau kita sesuaikan berupa interval taksiran, nanti bisa kita lihat hasilnya akan seperti apa gitu ya. Nah, cara mengerjakannya gunakan ini tadi. Nah, ini aja yang digunakan. Ini ya, kalau untuk datanya lebih dari sama dengan 30 gunakan ini. Ini Z menyatakan distribusi normal baku. Ini distribusi T. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, ini asalkan sudah tahu distribusi normal, saya pikir juga ini tidak sulit. Ini tinggal disubstitusikan gitu ya, simbol-simbol ini sampai dengan di sini gitu ya. Ini yang ada di tabel tadi. Nah, kemudian
Ini kan kita mau mencari interval dari mu-nya ya, rata-ratanya. Nah, ini tinggal kita substitusikan nanti. X bar ini kan dari data sampelnya sebesar 80. Gitu ya, maka di sini 80. Kemudian ditambah, atau mau yang di sebelah sininya dulu boleh dikurang gitu ya, dikurang dengan Z. Nah, Z-nya ini nanti kita abaikan dulu, tapi nanti bisa kita lihat menggunakan distribusi normal. Gitu ya. Jadi Z-nya ini dari tabel didapatkan hasilnya 1,96. Gitu ya. Nah, kemudian S-nya ini simpangan baku 10, tinggal kita substitusikan. Gitu ya. N-nya ini banyaknya data. Yaitu 50. Disoalkan ada 50 mahasiswa yang diambil. Nah, maka hasilnya bisa dilihat seperti ini. Gitu ya. Ini juga 80 kan sama. Z-nya nanti aja kita perhatikan setelah dapat jawabannya. Diterima saja dulu 1,96. S-nya 10 gitu ya, N-nya 50. Dilakukan perhitungan, ini tinggal tambah-tambahan kali-kalian bagi-bagian gitu ya. Didapatkanlah hasil 80 minus 2,77. Kemudian di sisi kanannya 80 ditambah 2,77. Nah, jadi didapatkanlah nilai taksiran intervalnya seperti ini. Jadi walaupun rata-rata yang diperoleh 80 gitu ya, tetapi 95% ya rata-ratanya akan berada di interval ini. Mungkin nggak rata-ratanya di angka 90? Ya mungkin, tapi hanya 5%. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat kenapa hasilnya 1,96. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, 95% gitu ya. 95% kan kalau dibagi 2 kan 0,475 ya. Ini maka bisa kita lihat. Cari yang di tabel ini nilainya 0,475. Gitu ya. Ternyata di sini ini hasilnya. Ini bisa kita lihat angkanya 0,475. Nah, kita lihat angka di sini yang berapa? 1,9 dengan 6. Maka cukup dituliskan langsung 1,96. Jadi juga nggak sulit ini gitu ya. Kalau misalkan kita mau tidak 5% gitu margin of error-nya, tapi 10%. Gitu kan? Kalau 10% kan berarti keakurasiannya 10%, sisanya 90% gitu ya. 90% tinggal kita lihat di tabel ini, tapi jangan lupa kita bagi 2. 0,45 dicari yang nilainya 0,45. Nah, sekitar di sini 1,64 atau 1,65. Itu ya, tidak masalah mau yang 1,64 atau 1,65. Nanti tinggal diganti di sininya. Gitu ya. Jadi ini juga bisa dilihat nanti hasilnya akan 1,96 dengan 1,65 kan ini lebih besar gitu. Jadi lebih sempit nanti. Dan ini persesuaian gitu ya. Nah, oke, ini bisa kita lihat nanti, ini bisa dicoba ya untuk distribusi T, atau kita gunakan dengan tabel T. Nah, di sini nanti untuk tabel T ini juga tidak beda jauh. Nanti tinggal disesuaikan. Ini ke bawah ini menyatakan banyaknya data. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada data, ada berapa banyak nih? Ada 10 mahasiswa gitu ya.
Nah ini kan kita nggak gunakan normal, tapi gunakannya T. Maka ini dilihatnya di sini, gitu ya. Nah margin of error atau taraf signifikannya dilihatnya di sebelah sini. Nanti kalau datanya ada 13, tapi margin of error-nya misalkan mau 5%, nah tinggal dilihat, gitu ya. Jadi ini juga tidak beda jauh. Nanti silakan dicoba untuk tabel T. Diikuti seperti yang di normal ini gitu ya. Ini kan sama semua, X bar-nya ada, tinggal T-nya disesuaikan. Nanti kalian coba hitung dulu ya. Kemudian S-nya juga ada di soal, N-nya juga ada di soal. Jadi udah ada semua ini, tinggal disesuaikan. Cara bacanya tadi, banyaknya data ke kanan ini disesuaikan dengan margin of error-nya atau taraf signifikansinya. Itu saya pikir kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Izin bertanya Pak. Ya. Ya sebelumnya silakan saya akan menulis definisi 2020 sampai 1996. Ya. Izin tanya untuk kalau tadi kan ada margin error 5%. Nah, Ya. kita ingin tahu nilai di margin error itu apakah rumusnya beda apa gimana Pak untuk menentukan nilai di margin error tersebut? Oke. Jadi buat menentukan margin of error-nya ya. Betul Pak. Oke. Nah, jadi margin of error ini kalau di realnya di lapangannya ini ditentukan. Artinya begini, kalau kita mau akurasi yang tinggi, maka errornya sekecil mungkin, misalkan hanya 1%, 0,1%. Tadi siapa yang bertanya? Pak Rizky Pak. Rizky ya, oke Rizky. Jadi kalau kamu mau akurasi yang tinggi, maka margin of error-nya dibuat sekecil mungkin. 1% atau 0,01% misalkan. Dan lain sebagainya. Kalau kamu mau, bolehlah kalau tidak begitu dia harus detail gitu ya. Tapi yang penting asal jangan terlalu jauh aja toleransi nilainya gitu ya. Ya, kita ambil di 90% atau 95%. Ini nanti bisa disesuaikan dengan permasalahannya. Nah, tetapi yang perlu diingat ketika ditentukan ini akan ada konsekuensi. Jadi, kalau kita mau akurasi yang tinggi atau margin of error-nya kecil, kita akan diharuskan mengambil data yang lebih banyak. Itu konsekuensinya. Jadi, kalau kita mau akurat, silakan. Nah, tapi nanti ada efek-efeknya. Kalau data semakin banyak, efeknya apa? Pengamatannya juga pasti makan waktu, ada biaya, gitu ya. Belum lagi kalau aksesnya nggak gampang gitu. Jadi ada konsekuensi ke sana. Nah, tetapi di dalam soal-soal nanti kita akan ditentukan aja margin of error-nya. Makanya selalu di soal-soal ini margin of error ditentukan aja di sini. Gitu ya. Tapi nanti di lapangan disesuaikan. Kalau memang belum tergambar, saya kalau melakukan penelitian biasanya saya buat beberapa buat pembanding. Misalkan ada yang akurasinya 90%, 95%, 99% gitu ya. Boleh juga itu. Tinggal nanti kan dilihat di tabel ini. Kalau kita mau 99% berapa? Jadi gitu ya Rizky ya. Karena kan Baik Pak, terima kasih Pak. ya, karena statistika ini kan memang saya singgung di awal, saya bahas di awal. Sampel untuk populasi, kembalinya selalu ke sana. Data yang sedikit, pengeluaran yang sedikit gitu ya. Yang sebagian kecil itu, gimana caranya bisa menyimpulkan untuk populasi. Gitu kan, kalau kita punya informasi populasi, kalau misalkan, ini kan juga sering digunakan, misalkan pemilihan, gubernur, pemilihan, pemilu gitu ya.
Ini kan juga sering menggunakan ini, bukan sering. Kalau lembaga-lembaga survei yang menggunakannya memang alat ini. Mau akurasinya sangat tinggi, nanti dia mampu nggak buat pengambilan datanya. Karena kan akan ada orang tertentu yang harus mengambil data. Begitu juga kalau kalian ngambil data nanti juga demikian. Dan ini seringkali terjadi di lapangan. Diambil sekali, hasilnya beda dengan yang kedua. Padahal sudah dibuat sebisa mungkin sama gitu dengan dari teknik pengambilannya, variabel-variabel yang mempengaruhinya gitu. Tapi hasilnya beda gitu. Nggak masalah, makanya nanti gunakan interval taksiran. Dan nanti kan ada peluangnya, misalkan kalau saya lakukan pengamatan breakdown ini, kegagalannya ini di 33 sekian gitu ya sampai dengan 34 sekian. Gitu kan. Nanti kan bisa kelihatan walaupun ada juga yang 32 gitu ya, 31, ada yang bahkan sampai 35. Tapi kan nanti kita bisa informasikan bahwa 95% di interval tertentu gitu ya. Bukan berarti di 31 nggak ada. Di 37 juga mungkin bisa ada gitu kan ya. Tapi kan kecil 5%. Jadi artinya juga kita nggak menyimpulkan, tetapi menutup kemungkinan kondisi real yang ada. Kan kita nggak lakukan demikian. Kondisi real kemungkinan lain-lainnya itu mungkin ada, tetapi peluangnya kecil. Dan itu juga kita informasikan di dalam kesimpulan kita. Jadi kan ini lebih lebih menyeluruh mungkin ya. Gitu ya, saya pikir. Ada lagi, termasuk PLTS saya lakukan pengambilan data misalkan. Mau melihat radiasinya, nanti kan bisa kita lihat dalam sehari berapa yang bisa ditampung gitu potensinya gitu ya. Nah ini kan pengamatan tersebut. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya cukupkan berarti. Minggu depan insya Allah kita lakukan uji hipotesis. Nah mirip, yang penting normalnya dipahami. Nanti yang T-nya di ini ya, coba dikerjakan. Sama persis seperti ini. Tadi kan sudah saya informasikan intinya ya. Nah, gunakan tabel ini, dikerjakan di sini. Minggu depan kita diskusikan aja sebentar, 5 menit, 10 menit. Lalu kita lanjutkan uji hipotesis. Nah, sedikit tentang uji hipotesis. Uji hipotesis ini bisa digunakan untuk penarikan kesimpulan. Apakah layak atau tidak? Apakah sesuai atau tidak sesuai? Gitu ya. Hipotesis ini kan dugaan sementara atau jawaban sementara yang sifatnya masih diduga gitu ya. Nah nanti kita uji hipotesis tersebut, dugaan tersebut kita uji secara ilmiah gitu ya. Secara ilmiah nanti dimungkinkan untuk publikasi, untuk tugas akhir gitu ya. Kalau metodenya coba-coba nggak ilmiah nanti nggak diterima gitu ya. Kita punya data tertentu gitu ya, kita punya kriteria tertentu juga. Dari 10 kali dilakukan pengambilan data, atau datanya memang ada 10 tapi hanya 1 kali pengambilan, itu juga nggak masalah gitu ya. Nah kemudian 5 memenuhi kriteria, 5 lagi tidak. Jadi kesimpulannya apa? Nah tentu kan kita ini memenuhi standar atau enggak jadinya gitu ya. Nah nanti kita bisa lihat di dalam pengujian hipotesis. Jadi ini ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Jangan lupa ini dikerjakan. Ini untuk supaya kalian sambil melihat distribusi normalnya gitu ya, yang ini dilihat-lihat, kemudian dikaitkan dengan ini. Karena kalau nggak dicoba sebagai latihan, ini akan tetap sulit untuk mengerjakan soal-soal. Saya juga demikian dulu ya, Pak.
ada soal karena pernah mencoba aja sebetulnya. Soal-soal kalkulus, aljabar gitu ya. Bahkan sampai ke aplikasi itu kan karena saya pernah coba aja makanya bisa mungkin sedikit lebih paham jadinya gitu ya. Tapi kalau saya nggak coba hanya baca, sudah setelah itu wah ya segitu aja nanti kurang bisa memahami, memaknai. Saya pikir ini statistika ini banyak sekali bisa dimanfaatkan untuk tugas akhir bahkan untuk publikasi ilmiah. Ke depan kan ada bahkan sudah sampai informasinya ya harus dipublikasikan, entah hanya submit ataupun sudah harus publish. Tapi ke depan mahasiswa mau nggak mau akan dituntut demikian. Nah ini tentu perlu ada sifat ilmiahnya karena kan publikasi ilmiah. Kalau publikasi coba-coba ya nggak masalah, nggak gunakan standar ilmiah. Dari segi pengambilan datanya atau bahkan ketika membedah masalahnya apa, kemudian sampai dengan studi literatur, sampai dengan dan seterusnya deh sampai akhir gitu kan, itu kan mesti ada sifatnya ilmiah dan ini seringkali digunakan. Dan termasuk sekarang saya ketika penelitian mungkin dosen yang kita sinergi gitu ya, tidak terlalu memperhatikan statistikanya, jadi bisa saling mengisi. Nah kalau kalian bisa paham memang permasalahannya di elektro gitu kan ya, kalian juga paham pengambilan data sampai dengan penarikan kesimpulan, saya pikir akan lebih mudah sekali nantinya untuk kalian. Saya lakukan pengenalan suara juga sekarang. Tadi setelah breakdown-nya diketahui, gitu ya, jadi 30 sekian, sebelum di tegangan tertentu, kita clustering. Karena ada suara, namanya corona gitu ya, tegangan tinggi. Saya pun juga baru tahu istilah corona. Di tahun lalu itu ya, penelitian di tahun lalu. Nah, ini suara ini, nah ini kan perlu metode-metode gimana kita bisa mengenali suara gitu ya. Nah, saya pikir itu salah satu bisa dimanfaatkan. Saya cukupkan kalau gitu ya, karena tidak ada yang nanyakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak.